Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tutorial konfigurasi VLAN database. VLAN database menggunakan dua router dan masing-masing router menggunakan dua switch. Adapun langkah-langkah konfigurasi VLAN database, namun sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Masukkan router, yaitu router 0 dengan router 1, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel crossover. Kemudian kita masukkan switch, masing-masing router menggunakan dua switch. Kemudian kita hubungkan router pertama dengan switch menggunakan kabel straight. Kemudian untuk mengubah router pertama dengan switch kedua menjadi ETH 0/0/0, kita masukkan langkah-langkah sesuai yang ada di video. Kemudian kita hubungkan menjadi kabel straight. Kemudian kita masuk pada router kedua dan kita masukkan langkah-langkah sesuai yang telah kita lakukan di router pertama. Masukkan PC dan masing-masing switch menggunakan dua PC. Kemudian kita menghubungkan dari masing-masing switch ke PC dengan menggunakan kabel straight. Adapun langkah-langkah mengkonfigurasi VLAN database adalah: pertama kita masuk ke router, kemudian kita klik CLI, kemudian kita klik no, kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah yaitu enable, bisa juga disingkat sebagai N, kemudian enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah config, kemudian enter. Kemudian kita masukkan kembali perintah A0/1, kemudian A0SH, kemudian kita masukkan kembali perintah int A0/1.10. Kemudian kita masukkan encap get1p10. Kemudian kita masukkan perintah IP address yaitu 192.168.10.1. kemudian networknya 255.255.255.224. kemudian kita masukkan basic, kemudian kita masukkan perintah IP DHCP LAN 10. Kemudian kita masukkan network yaitu 192.168.255.254. Kemudian kita masuk pada VLAN 20. Kita masukkan perintahnya yaitu yang pertama kita masukkan int ETH 0/0/0, baru enter. Kemudian kita masukkan no SH, kemudian enter. Kemudian kita masukkan int ETH 0/0/0.30. kemudian kita masukkan encap .1p20. kemudian kita masukkan IP address yaitu 192.168.255.255.252. Kemudian kita masukkan IP DHCP pool LAN 20. Kemudian kita masukkan lagi perintah network yaitu 192.168.255.255.255.255.190.
kita masuk pada switch pertama, kita klik switch, kemudian masuk CLI, kemudian enter, kemudian kita masukkan perintah yaitu N, kemudian enter, kemudian conv T, enter, kemudian int fa 0/1 enter, kemudian switch mode perang, enter, kemudian int ra fa 0/2-3 enter, kemudian switch mode akses, enter, kemudian switch akses VLAN 10. Kemudian kita masuk pada switch kedua, klik switch, kemudian masuk CLI, kemudian enter, kemudian masukkan perintah yaitu yang pertama N, yang enter, kemudian conv T, enter, kemudian int fa 0/1 enter, kemudian switch mode perang, enter, kemudian int ra fa 0/2-3 enter, kemudian switch mode akses, enter, kemudian switch akses VLAN 20 enter. Kemudian kita masuk pada router kedua, yaitu klik CLI, kemudian ketik no, kemudian enter. Untuk menghubungkan router kedua dengan switch pertama, kita masukkan perintah yang pertama N, enter, kemudian conv T, enter, kemudian int fa 0/1 enter, kemudian no sh enter, kemudian int fa 0/1-10 enter, kemudian enter 1Q10, kemudian IP address 192.168.255.255.255.240 enter, kemudian exit, kemudian enter, kemudian IP DHCP pool VLAN 10 enter, kemudian network 192.168.0.255.255.240, kemudian enter, kemudian default router 192.168.10.1. Kemudian untuk menghubungkan router kedua dengan switch kedua, kita masukkan lagi perintah yaitu int eth 0/2/0 enter, kemudian osh enter, kemudian int eth 0/2/0.20 enter, kemudian enter 1Q20 enter, kemudian IP address 192.168.255.255.255.254 enter, kemudian exit, kemudian enter,
kemudian IP DHCP full VLAN 20 enter, kemudian network 192.168.20.0 255 255 enter, kemudian default router 192.168.20.1 enter. Kemudian kita masuk pada switch pertama, kemudian kita masukkan perintah yaitu enter, kemudian const enter, kemudian int fa0/1 enter, kemudian switch mode terang enter, kemudian int rafa0/2-3 enter, kemudian switch mode akses enter, kemudian switch akses VLAN 10 enter. Apakah sudah benar? Sekian video tutorial dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.